Shalom, salam nafas pagi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Hari ini kita berjumpa kembali dalam Renungan Nafas Pagi yang didasarkan dari Mazmur 26, ayat 1 sampai dengan ke-7. Sebelum kita menerima firman-Nya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas setiap kasih, kekuatan, pertolongan, dan berkat-Mu yang besar, yang Kau nyatakan senantiasa atas hidup dan pengharapan kami. Maka firman-Mu yang hendak kami renungkan bersama, kami yakin Tuhan menguatkan, meneguhkan, dan mengokohkan iman dan pengharapan kami kepadamu, khususnya ketika kami menjalani kehidupan ini, sehingga kami terus senantiasa berlimpah dengan syukur dan bergantung seluruh kehidupan kami kepadamu ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya dan melakukannya. Kuduskan dan layakkan kami melalui kasih, kemurahan, dan pengampunan-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, sang sumber kehidupan, keselamatan, dan kebenaran, kami naikkan doa ini dengan syukur dan percaya. Amin. Mazmur 26, ayat 1 sampai dengan ke-7, demikian sabda Tuhan. Doa mohon dibenarkan oleh Tuhan. Dari Daud. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu. Dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbah-Mu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring, dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan, berbahagialah kita yang percaya, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema renungan nafas pagi hari ini adalah membasuh tangan. Di waktu kecil saya masih ingat pesan yang disampaikan oleh ibu saya khususnya. Ketika saya habis dari kuburan, karena ketika ada tetangga yang meninggal, kami rombongan anak-anak biasanya kemudian di belakang keranda yang digotong, kemudian kita berebut uang yang disebarkan. Waktu itu 5 perak, 10 perak, 25 rupiah, wah luar biasa kita senang. Karena pikiran kita nanti dicuci, dicucinya bukan di sumur, tidak, tetapi dicuci di sungai. Nah, ketika sampai rumah, kemudian ibu saya mengatakan, ajak lalen, wisuh, cukur adus. Jangan lupa cuci tangan semuanya, muka, kaki, tangan. Saya tanya, kenapa sih, Bu? Ibu saya mengatakan, ben ora ketempelan setan. Demikian juga ketika pulang sekolah, habis bermain bola, dari bermain di sawah, di sungai, selalu kemudian saya harus membersihkan anggota tubuh saya. Dan itu menjadi pola yang sampai sekarang terus saya lakukan. Dan pada akhirnya saya menjadi paham, bukan tadi karena persoalan ditempeli setan, tidak. Tetapi supaya tubuh kita bersih, paling tidak ada kuman atau bakteri yang menempel. Dan ketika kita membersihkan juga badan kita menjadi segar. Saya yakin juga dilakukan oleh Bapak Ibu Saudara yang kakung yang putri. Bahkan mungkin itu diwariskan kepada keturunan. Ayo, setelah dari keluar rumah dan kemudian pulang, mencuci tangan dan membersihkan diri. Apalagi dalam masa pandemi ini. Jadi kita menjadi sangat terbiasa untuk kemudian menjaga kebersihan, kesehatan. Demikian juga apa yang dilakukan oleh Daud. Mari kita perhatikan Mazmur 26 ayat ke-6. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbah-Mu ya Tuhan. Daud sebelum masuk ke rumah Tuhan, yang memastikan dirinya
bahwa ia telah bersih, tidak bernoda. Daud melakukan hal tersebut karena ia tahu bahwa Allah Maha Kudus. Sekalipun ia juga meyakini ketika ia datang dengan ketidakkudusan, asalkan ia mau bertobat kepada Tuhan, maka Tuhan juga yang mengkuduskan dirinya. Membasuh tangan yang dilakukan Daud dalam upaya dirinya untuk mau sungguh-sungguh dan untuk mau berjumpa dan merasakan kehadiran Tuhan yang besar atas hidupnya. Daud sebelum membasuh tangan, ia telah mengupayakan dulu kehidupan yang ia perjuangkan. Mari kita lihat secara khusus di ayat yang pertama dan kedua. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Daud telah mengupayakan yang sungguh-sungguh, yang tulus, yang tidak ragu-ragu untuk percaya kepada Tuhan. Sekalipun kita tahu juga bahwa Daud jatuh di dalam dosa, tetapi kan ia tidak berhenti untuk mengupayakan hidup yang tulus, yang jujur, yang sungguh-sungguh tadi. Ia terus mengejar dan percaya kepada Tuhan. Yang kedua, sebelum ia membasuh tangan, di ayat yang kedua, ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Sekalipun ia telah melakukan yang baik, tapi ia tidak mau membenarkan dirinya. Maka ia menjadi terbuka pula, selidikilah aku dan cobalah aku, ya Tuhan. Bahkan termasuk Tuhan boleh kemudian menguji dirinya. Ini kan refleksi yang dalam dari Daud. Supaya apa yang ia lakukan benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan menurut pikirannya, bukan menurut hikmatnya, bukan menurut kata orang lain. Dalam refleksi inilah Daud berharap supaya kemurnian itu benar-benar ada di dalam hidupnya. Yang ketiga, sebelum Daud mencuci tangannya, kita perhatikan ayat yang ketiga sampai dengan ayat kelima. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Daud tidak mengambil jarak sebenarnya, dan kemudian merasa bahwa dirinya lebih benar dari mereka sehingga tidak perlu kemudian bersama dengan mereka. Tapi yang dilakukannya menunjukkan bahwa ia menjaga semuanya. Bahwa ia punya teman-teman yang tadi disebutkan. Munafik, penipu, orang-orang jahat, fasik. Tapi ia tetap memiliki kehidupan yang percaya kepada Tuhan. Ia tidak lepas dari imannya dan pengharapannya. Sekalipun kemudian ia bergaul atau ia masuk dalam lumpur, bukan berarti kemudian tubuhnya menjadi kotor. Setiap perbuatannya ia pertanggungjawabkan dengan benar. Dan salah satu bagian supaya menjaga kekudusan yang ada dalam dirinya, ia membuat pilihan. Tidak mau kemudian bersama-sama dengan orang-orang tersebut. Karena ia sadar, dalam kemanusiaannya ia bisa saja jatuh. Sekuat-kuat dirinya, ia kemudian bisa bertindak sama dengan orang-orang yang munafik, yang jahat. Kenapa demikian? Tentu kita tahu tadi, bahwa Daud juga bisa jatuh dalam dosa. Nah, potensi inilah yang diminimalkan oleh Daud, supaya ia tidak melakukannya. Pesan apa yang kita terima dalam renungan nafas pagi hari ini? Yang pertama, mari kita bersama sebelum menghadap Tuhan. Secara pribadi, kita belajar untuk sungguh-sungguh dalam seluruh kehidupan dan tindakan kita. Untuk mencari hikmat, mencari kebenaran, mencari firman-Nya. Dalam segala hal, dalam segala peristiwa, dalam segala masa. Seperti apa yang dilakukan Daud. Ia sadar bahwa ia lemah, bahwa ia bisa berdosa. Tetapi ia tidak berhenti dalam upaya baiknya untuk terus percaya kepada Tuhan. Demikian juga kita. Kita tahu dan kita sadar bahwa kita punya potensi yang sama seperti hanya Daud. Tapi tiada jalan lain selain kita sungguh-sungguh untuk mengikuti Tuhan. Dengan mengikut Tuhan, kita akan menemukan kekuatan, kita akan dimampukan untuk membuat pilihan yang tepat, kita akan disegarkan, dan kita akan kemudian dipimpin pada masa depan yang baik. Dan itu tidak akan pernah sia-sia. Yang kedua, ada juga upaya yang serius yang kita lakukan. Melakukan refleksi secara batin. Menguji, dan kemudian menyelidiki, dan mencoba. Sebenarnya kita benar-benar mengikut Tuhan atau tidak? Identitas keagamaan kita sebagai orang Kristen, apakah
Itu kita tunjukkan dalam keseharian. Refleksi itu menjadi penting untuk kita mengolah batin kita, nafas kita dan nafas yang murni. Maka semua harus kemudian dilihat kembali, termasuk hari ini. Dengan kita melakukan refleksi secara dalam dan menguji semua, kita akan didorong untuk melakukan pembaharuan dan perubahan hidup. Yang ketiga, kita diajak kembali untuk mengenali situasi atau sekitar kita. Dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berkomunitas, dengan siapa kita kemudian menjalin relasi. Tidak dalam rangka kemudian memutus, tidak dalam rangka kemudian kita mengasingkan diri, tidak. Tetapi, dengan kita waspada dan sadar, dan kemudian menguji semuanya, apakah itu baik untuk diriku? Apakah itu berguna untuk diriku? Apakah itu mendatangkan manfaat? Maka dengan mengenali semuanya, kita kemudian bisa berjaga-jaga dan waspada. Kita mungkin masih bergaul dengan kawan-kawan yang disebutkan jahat, tadi munafik, seperti Daud mengatakan. Tapi kita yang tetap bergaul itu, kiranya kita tidak larut, tidak menjadi sama. Bahkan kita dipanggil untuk menjadi berkat. Jangan ikut-ikutan. Misalkan kita dapat isu ini, terus kemudian kita meneruskan. Bahkan ikut, kemudian membesarkan suasana dan memanaskan suasana. Yang harus kita lakukan justru memadamkan api. Atau ada sisi yang lain, di mana masyarakat kita mungkin egois, kita harus tunjukkan bukan jadi yang egois, tetapi justru mau berbagi, memperhatikan yang lain. Jika ada sahabat, teman, bahkan mungkin itu sudah kita anggap saudara, karena dekat sekali dengan kita. Jika ia bersalah, ya tegurlah dia. Untuk itulah, waspada dan berjaga-jaga. Supaya kita tidak kemudian tenggelam, tapi justru kita hadir. Sebagai penutup renungan nafas pagi hari ini, membasuh tangan. Saya yakin Bapak, Ibu, Saudara, yang kakung, yang putri, anak-anak, sudah melakukan seperti halnya Daud. Dalam ketulusan, kesungguhan, dan tidak ragu untuk percaya kepada Tuhan. Bahkan pula sudah mengenali diri dengan membangun refleksi-refleksi. Agar semuanya menjadi terbuka. Agar pula kita kemudian tidak merasa sudah benar dan paling benar. Kita juga sudah melakukan upaya untuk mengendalikan diri dalam pergaulan bersama dengan yang lain. Supaya kita tidak tercemar, supaya kita tidak ternoda. Bahkan mungkin kita sudah menerima konsekuensinya, dijauhi. Oh, sok suci. Atau dianggap, wah, saleh. Seringkali dipoyoi. Atau kemudian dibully. Akibat kita mengikut Tuhan dengan setia. Itu yang harus terus kita lanjutkan. Itulah juga yang menjadi bagian kita membasuh tangan kita supaya bersih. Karena apa? Kita sekalipun sudah melakukan banyak hal dan berupaya dengan sebaik-baiknya, yakinlah bahwa kita tidak akan pernah sempurna. Maka 3 bagian tadi atau tahapan harus terus kita upayakan. Dan sebagai penutupnya, kita membasuh tangan bukan berarti kita melepaskan diri, tidak. Membasuh tangan berarti kesiapan diri kita. Kita sudah disegarkan, kita dimurnikan dengan kesungguhan dan lain sebagainya. Kemudian kita datang kepada Tuhan dan kita minta kepadanya supaya kekudusan yang dari Tuhan itu hadir. Tubuh jiwa roh kita kembali diselamatkan dalam anugerahnya, dalam berkatnya, dalam pimpinannya, dalam kemurahannya yang tak terbatas. Untuk itu pula, mari terus membasuh tangan kita. Karena setiap saat tangan kita kotor, ada kuman-kuman virus-virus yang seringkali menghampiri diri kita. Dalam pikiran, dalam perasaan, dalam penglihatan, dalam pendengaran. Dengan membasuh tangan, menjadi simbol bagi kita bahwa kita siap untuk dibenarkan senantiasa oleh Tuhan. Kita siap pula untuk mengikuti Tuhan dengan percaya. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan akan kebenaran firman-Mu yang telah kami terima. Mampukan kami juga untuk berproses sampai kami membasuh tangan kami. Ada bagian-bagian di mana kami harus terus bersungguh-sungguh mencari-Mu Tuhan. Ada bagian di mana kami berefleksi secara utuh. Ada bagian di mana kami juga menjaga pergaulan kami. Supaya kemurnian itu tetap terjaga, sehingga kami kudus dan tidak tercemar.
Dan ketika kami datang kepadamu, kami berjumpamu dengan seutuhnya pula Tuhan. Kami merasakan dan menemukan kasih-Mu yang besar. Dan kami boleh senantiasa juga memuji-Mu dengan segenap tubuh jiwa roh kami. Dan terlebih, dengan kami datang secara terbuka kepadamu, kami disegarkan pula. Diingatkan pula akan perbuatan dan karya-Mu yang ajaib. Yang berbicara bukan pada masa lampau, tetapi kini dan selamanya atas hidup kami. Sehingga pula kami diteguhkan untuk senantiasa percaya kepadamu sebagai sumber keselamatan dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan berkatilah kami. Karena kami yakin Engkau menolong dan menyertai kami, dan terus memurnikan kami. Maka kasih-Mu yang besar dan ajaib itu bekerja atas setiap pergumulan, tantangan, kerinduan, harapan, permohonan kami Tuhan. Engkau yang mengenal satu persatu kami. Kami yakin Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tapi kasih dan cinta-Mu Tuhan menolong dan mengangkat kami dengan kesempurnaan berkat-Mu yang menyatakan anugerah. Bagi kami yang sakit, bagi kami yang menderita, kami yang sedang dirundung masalah, tolonglah kami Tuhan. Kami yakin kasih-Mu yang sempurna menyelamatkan. Demikian juga atas kehidupan anak kami dalam menempuh studi, dalam pekerjaan mereka, dan segenap tanggung jawab mereka, tolonglah mereka Tuhan. Kami yakin Engkau hadir atas kehidupan anak-anak kami, cucu-cucu kami. Kami yakin Engkau yang baik, maka Engkau menyatakan kebaikan-Mu yang senantiasa itu. Berkati juga kehidupan bergereja. Kami yakin Tuhan, rahmat berkat-Mu hadir. Engkau terus menghidupkan gereja dalam masa pandemi ini. Kami yakin Tuhan, roh kasih-Mu, roh hikmat-Mu, roh kebenaran-Mu Tuhan, bekerja kini dan sepanjang masa Tuhan atas kehidupan kami. Sehingga kami terus terjalin dalam semangat kasih. Dan kami terus bersama-sama dalam persekutuan untuk membangun kehidupan yang penuh damai dan menyatakan warta kebaikan atas kehidupan bersama. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tolonglah Tuhan, biarlah kasih-Mu yang terus memberikan kesejahteraan, ketentraman. Kami yakin Tuhan, Engkau Tuhan menggerakkan seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama Tuhan melawan pandemi ini. Dan kami yakin pandemi akan segera berlalu, oleh karena kuasa dan mujizat-Mu itu berkarya. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, percaya, dan berserah. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.